Lalu kemudian merencanakan liburan atau wisata sejenak, tapi ya tentunya harus dipahamin juga ada biaya atau ada hal lain yang menjadikan ada masalah lain. Jangan ntar begitu kelar liburan muncul masalah baru lagi. Nah, selanjutnya harus apa cara yang bisa diberikan oleh support system atau keluarga? Jadi anggota keluarganya ini harus membagi waktu juga serta perhatian. Contoh misalnya dia tentu juga ada harus misalnya kebutuhan sendiri segala macam. Sehingga jangan sampai tanda kutip tertular dong, terpapar seperti itu. Jadi harus mengetahui itu juga. Harus setidaknya oh iya nih waktunya saya lagi rehat sebentar gitu. Gunakan. Kadang-kadang kan merasa kapan mau rehat gitu, begini itu mesti harus dibuat waktunya seperti itu untuk diri sendiri ya. Lalu kemudian melakukan hobi seperti yang tadi saya bilang, kalau memang lagi jenuh atau lagi marah daripada ini ya udah masak aja. Either misalnya masakannya agak kurang enak atau seperti lebih spesial kayak gitu. Lebih baik seperti itu kan. Jadi ada satu bentuk karya atau satu bentuk hal yang dapat dilakukan. Lalu kemudian merencanakan liburan atau wisata sejenak, tapi ya tentunya harus dipahamin juga ada biaya atau ada hal lain yang menjadikan ada masalah lain. Jangan ntar begitu kelar liburan muncul masalah baru lagi. Seperti itu. Lalu kemudian terakhir ya tentunya harus beribadah juga ya. Beribadah dengan khusyuk dalam artian dia harus berserah diri juga seperti apa kayak gitu. Terus kemudian juga tentunya kita semua harus punya kerendahan hati atau kerendahan diri pada saat lagi beribadah dengan caranya masing-masing. Seperti itu. Kembali lagi kepada Sang Pencipta yang tahu kondisi kita ya, yang menerima apa adanya kita. Betul. Wih, ditutup dengan luar biasa. Kak Ernest, ini sudah ada pertanyaan nih Kak Ernest. Tapi Puspa mau tanya nih, tadi kan Kak Ernest sempat menyinggung bahwa berkeluh kesahlah dengan cara yang sesuai. Nah, lagi rame dan memang banyak nih Puspa mengamati banyak banget nih memakai media sosial untuk keluh kesah gitu. Nah, apakah wajar keluh kesahnya itu ke media sosial bukan ke keluarga atau ke support system? Iya. Satu yang perlu dipahamin kalau misalnya saya ada keluhan, misalnya contoh ke Puspa nih kayak gitu. Tentunya mendingan langsung diomongin ya. Kayak gitu, yang bersangkutan normalnya, idealnya, idealnya. Tapi faktanya banyak nih di media sosial ya kan? Gimana tuh Kak Ernest? Biasanya itu terkadang di media sosial kan dia mendapatkan perhatian, makanya makin seneng kayak gitu. Hati-hati ketika pada saat dia punya tujuan diperhatiin orang, jadi makin banyak posting, makin banyak menulis sesuatu, makin diperhatiin. Artinya mungkin saja yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan loh, kayak gitu. Kan karena diperhatikan. Seneng nih diperhatiin. Dia gak sadar ya dalam tanda kutip ya. Betul. Seneng nih diperhatiin, seneng nih di komen atau seneng nih dapat balasan tertentu kayak gitu. Itu secara tidak sadar ya, katakan let's say baik sadar maupun tidak sadar lah ya kayak gitu. Jadi dia merasa seneng diperhatiin. Itu bentuk perhatian yang didapatkan. Jadi itu men-trigger atau memacu dirinya lagi untuk melakukan lagi kembali dan berulang terus kayak gitu. Sebenarnya berarti harusnya gimana dong? Kan kalau misalnya kayak gitu niatnya udah bergeser nih. Kayak gitu. Walaupun dia pertama mungkin nggak sadar, tapi makin hari karena mungkin dia merasa nggak ada tempat bercerita, akhirnya media sosial nih gitu. Betul. Nah, ini support system atau lingkungan keluarganya yang bisa kita lakukan supaya ibaratnya mengembalikan nih, yuk kita cerita aja yuk, dibanding di media sosial ngapain sih dilihat banyak orang gitu. Nah, ini apa di pertolongannya gimana Kak Ernest? Jadi ya tentunya harus di stop dulu kayak gitu. Jangan, maksudnya lebih baik, makanya kan tadi saya bilang lebih baik tidak menyukai satu orang atau kondisi seperti apa ya dia sampaikan saja. Daripada satu dunia katakan tahu. Kayak gitu. Apalagi gampang banget ya di aksesnya gitu. Betul. Kalau misalnya dia untuk kebutuhan dagang atau kebutuhan informasi silahkan saja. Atau mungkin yang bersangkutan bisa mengubah bentuk kekesalan atau kekecewaannya itu menjadi bentuk pembelajaran tanda kutip bagi orang lain, silahkan. Tetapi ketika pada saat sudah bentuk yang dirasakan, oh saya diperhatiin nih, saya mendapatkan satu
feedback yang positif. Be careful, hati-hati. Oke. Mungkin saja memang yang bersangkutan tanda kutip memang sedang mencari perhatian. Memang media sosial tempatnya kayak gitu. Iya, Tapi iya, iya. kalau misalnya keluhan-keluhan semua, kayaknya yang baca juga sekali, 2 kali, 3 kali. Kok 100 hari, 100 postingan keluhan semua. Capek juga ya gitu.